Perkenalkan, namaku Adi Pradipta, NIM 23420100036. Di sini aku ditugaskan untuk membuat kemarin sama Pak Dika. Delivering ideas. Sebenarnya itu delivering ideas ini sebenarnya tentang bercerita kan. Kita gimana cara kita menyampaikan suatu cerita kita ke orang-orang. Yang aku tangkap begitu. Tapi di sini aku ngangkat tema fotografi. Kenapa ngangkat tema fotografi? Karena aku juga di sini sebagai fotografer sama videografer. Di sisi lain, aku juga udah berkecimpung di dunia fotografer mulai dari SMP. SMP aku udah mulai menerima weddingan atau pre-wed yang berbau-bau ya wedding dan pre-wed gitu dah. Terus habis itu mulai ke depannya mulai males nih karena emang udah di situ-situ aja, mau lebih explore lagi di dunia SMK. Aku udah mulai cut sedikit dari kelas 10 sampai kelas 11. Kalau kelas 11 itu karena Covid. Kelas 12 aku mulai lanjut lagi membuat video-video atau foto-foto yang masih berbau pre-wed dan wedding. Tapi di situ waktu itu sempat juga aku selipkan foto-foto nyoba ngelempar foto ke acara-acara konser kayak ya konser Popang. Terus kemarin terakhir itu foto konser besar, lumayan besar di Sidoarjo. Terus habis itu mulai foto-foto street gitu-gitu untuk nge-improve diri sama nyari kepekaan diri. Terus sebenarnya juga kalau kesannya itu ada ya. Kalau kesannya itu cuma satu sih. Nggak cuma satu sih, banyak sebenarnya. Tapi itu tuh lebih keluhan universal daripada keluhanku sendiri. Keluhanku di sini itu sebenarnya aku takut buat nge-improve diri, udah itu aja. Dan kenapa kok takut buat nge-improve diri? Karena di sisi lain memang semua teknik fotografi itu beragam ya sama kayak kita nggambar lah. Karena kan sejatinya fotografi juga kan menggambar dengan cahaya atau menangkap cahaya. Di situ juga aku takut buat berkembang karena sekarang juga udah banyak kompetitor pertama, dan kedua juga waktu lalu sempat fotografer itu dianggap rendah karena ada kasus lah tentang fotografer ini, untuk fotografer A itu malah melecehkan modelnya, malah kayak dampaknya negatif lah buat si customer atau klien ini gitu. Kenapa kok aku suka fotografi? Karena di situ juga aku bisa lebih mengenal orang lain, terus cara kita ngobrol dengan orang dan kita ngobrol dengan klien kita, terus apa aja yang harus diperluin di dunia foto itu. Terus ya mungkin karena fotografi itu pun dulunya di 2017 2018 itu masih sedikit masih sedikit untuk kompetitornya, karena kan di dunia SMP juga dulu aku yang jadi pelopor ekstra fotografi dan alhamdulillahnya menang beberapa lomba di situ. Dan di SMK pun nggak banyak anak yang bisa nguasain tentang fotografi ini. Di situ juga sebenarnya sih ini bullshit ya. Ngomongin bullshit atau enggaknya itu terserah yang nonton ini nanti. Karena di sini aku yang dulunya nggak punya teman karena aku dianggap jelek lah, aku yang dianggap nggak berprestasi lah, nggak serius lah dalam dunia pendidikan maupun pekerjaan gitu. Tapi di sini dari aku mulai fotografi itu ternyata ada banyak teman-teman yang cuma balik ke aku, kayak baliknya tuh sebenarnya tuh ambigu masihan antara dampak positif atau negatif. Karena di situ kita bisa ngelihat atau milah-milih lah teman mana yang baik dan teman mana yang buruk. Untuk teman yang baik kita
pasti udah tau lah, kalau misalnya kita udah bekerja di dunia fotografi itu nantinya bakal si teman kita ini itu belajar sama kita tentang fotografi. Tapi di sisi lain yang dampak negatifnya, teman-teman yang dulu sempat ngebully kita atau aku sendiri itu tahu-tahu datang nih ujuk-ujuk, Li minta fotoin dong, Li minta fotoin aku sama ini dong, fotoin aku sama ini dong gitu. Nah sebenarnya itu yang masih aku tanyain, kenapa sih kok bisa kayak gini gitu. Tuh terus sebenarnya keresahannya itu tadi, dan di SMP dulu aku sering begadang. Untuk ukuran anak SMP itu sebenarnya nggak wajar, tapi karena emang tuntutan kerja, aku harus mengedit, aku harus kontak-kontakan sama kliennya, terus dan masih banyak lagi lah aspek-aspek yang ada di dalam dunia kerja fotografi. Terus aku juga udah nggak ngurusin diriku sendiri, entah aku udah dimakan, aku telat makan mesti, terus kurang banyak minum air putih, habis itu aku gak terlalu mikirin keluargaku juga karena emang ya mohon maaf ke sama fotografi ini gitu. Tapi emang ya aku masih cinta sama keluargaku ya. Ya sebenarnya itu aja sih pengenalan public speaking kali ini ya. Masih banyak sebenarnya yang mau aku ceritain, tapi emang udah segini aja gitu ya. Ya udah deh, thank you ya buat yang udah ngeluarin waktu ngeliat video ini ya. Terima kasih and